Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Pertarungan akbar para legenda El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona yang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 September 2025 resmi ditunda. Laga bergengsi ini dijadwalkan ulang dan akan tersaji pada 18 April 2026. Informasi lainnya pemirsa, skuad Garuda berkesempatan menantang Bolivia atau Kaledonia Baru di babak playoff antar konfederasi jika tidak berhasil lolos langsung ke Piala Dunia pada babak keempat. Dua tiket terakhir tersebut menjadi taruhan besar dalam perjalanan sejarah timnas Indonesia di ajang pesta sepak bola terbesar di dunia itu. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Harapan bek timnas Indonesia, Mesut Hilgers untuk membuka lembaran baru dalam karirnya musim ini harus gagal. Setelah bursa transfer liga-liga top Eropa resmi ditutup, sehingga Hilgers dipastikan tetap bertahan di FC Twente. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Direktur Teknik The Tuckers, Jan Streuer. Namun bertahan di klub Eredivisie tersebut bukanlah perkara mudah. Hilgers kini dihadapkan pada ultimatum manajemen yang mewajibkannya menandatangani perpanjangan kontrak jika ingin terus menjadi bagian dari tim. Twente enggan mengambil risiko kehilangan aset berharganya secara gratis pada musim panas tahun depan. Apalagi kontrak Hilgers akan habis pada 2026. Situasi ini menjadi puncak kekecewaan bagi Hilgers setelah melewati bursa transfer musim panas yang penuh frustrasi. Keinginannya hijrah ke klub besar gagal terwujud, salah satunya karena performa yang dinilai belum konsisten, sehingga belum sesuai ekspektasi bagi para klub peminat. Diketahui peluang bergabung dengan klub Prancis Stade Brest sempat terbuka lebar. Namun transfer itu batal terwujud lantaran waktu tak cukup untuk menyelesaikan tes medis. Meski demikian, secercah harapan baru muncul bagi Hilgers di FC Twente. Cedera yang dialami bek Stef Lemkin saat membela timnas Israel berpotensi membuka jalan bagi Hilgers untuk kembali masuk skuad menghadapi Nah Breda akhir pekan ini. Kendati begitu, masa depannya di klub masih menjadi tanda tanya besar. Timnas Indonesia berpeluang menghadapi Bolivia dan Kaledonia Baru pada babak playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026. Dengan syarat mampu melewati putaran kelima kualifikasi zona Asia. Saat ini, skuad Garuda tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi.
Jika finish sebagai runner-up grup, Indonesia akan melangkah ke putaran kelima untuk bertemu runner-up grup lainnya. Pemenang laga itu berhak tampil di playoff antar konfederasi yang memperebutkan 2 tiket terakhir menuju Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Hingga kini, sudah ada 2 tim yang memastikan diri lolos ke playoff, yakni Bolivia dari CONMEBOL dan Kaledonia Baru dari Oseania. Diketahui Bolivia menutup kualifikasi dengan hasil mengejutkan usai mengalahkan Brazil dan finish di posisi ke-7. Sementara itu, Kaledonia Baru merebut tiket playoff meski kalah dari Selandia Baru di final kualifikasi zona Oseania. Skema playoff Piala Dunia 2026 melibatkan 6 tim, di mana 2 dari CONCACAF, serta masing-masing 1 dari Asia, Oseania, Afrika, dan CONMEBOL. Dua tim dengan peringkat FIFA tertinggi otomatis menunggu di babak final, sementara 4 tim lainnya bertanding lebih dulu di semifinal. Pemenang 2 laga final akan lolos ke putaran utama. Diketahui, seluruh pertandingan playoff digelar dengan format single match di Stadion Tuan Rumah Piala Dunia 2026. Babak ini dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026, bertepatan dengan FIFA Matchday terakhir sebelum turnamen dimulai. Nama Alex Pastor, asisten pelatih Timnas Indonesia, mencuat sebagai salah satu kandidat kuat pelatih utama FC Twente. Media Belanda Football Premier melaporkan Pastor termasuk dalam daftar 13 calon pelatih yang dipertimbangkan manajemen klub Eredivisie tersebut. FC Twente baru saja memecat Joseph Austin, menyusul hasil buruk di awal musim. Dari 4 laga perdana, Twente hanya meraih 1 kemenangan, sementara 3 lainnya berakhir dengan kekalahan. Kondisi ini membuat manajemen segera mencari pengganti dan Pastor menjadi salah satu opsi yang masuk radar. Saat ini, Pastor masih fokus mendampingi Patrick Kluivert mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Babak tersebut dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025, dengan Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Peluang Garuda lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Sesuai regulasi, 2 tim teratas dari setiap grup akan lolos otomatis. Sementara peringkat kedua terbaik mendapat kesempatan tampil di playoff antar konfederasi. Partai Clash of Legends yang mempertemukan para legenda Real Madrid dan Barcelona dipastikan batal digelar bulan ini. Laga yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 September 2025 itu resmi ditunda hingga tahun depan. Promotor acara yakni Senyawa Entertainment, MPRO International, dan Dewa United menyebut keputusan penundaan diambil demi kebaikan bersama dengan mempertimbangkan situasi di Indonesia belakangan ini. Berdasarkan jadwal terbaru, duel Clash of Legends akan digelar pada 18 April 2026. Pihak promotor memastikan tiket yang sudah dibeli tetap berlaku untuk jadwal baru, sehingga para penggemar tidak perlu khawatir. Sementara itu, sejumlah bintang legendaris dipastikan ambil bagian dalam laga ini, diantaranya Carles Puyol, Patrick Kluivert, Luis Figo, hingga Pepe. Tiket pertandingan sendiri sudah mulai dijual sejak 12 Agustus dengan 4 kategori harga yang ditawarkan mulai dari Rp550.000 hingga Rp3,5 juta. FIFA mendapat sorotan tajam setelah muncul desakan agar mencabut hak Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Tuntutan itu mencuat menyusul tewasnya aktivis konservatif Charlie Kirk dalam insiden penembakan di Utah. Diketahui turnamen Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Namun tragedi berdarah tersebut kembali menimbulkan keraguan terkait kemampuan Amerika Serikat menjamin keamanan bagi pemain maupun jutaan supporter yang akan hadir. Diketahui, Kirk berusia 31 tahun ditembak saat menghadiri acara di Utah Valley University. Ironisnya, insiden itu terjadi ketika ia sedang menjawab pertanyaan seputar isu kekerasan senjata. Kirk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kematian Kirk menambah panjang daftar kasus kekerasan senjata di Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Donald Trump juga 2 kali menjadi target percobaan pembunuhan, salah satunya di lapangan golf pribadinya di West Palm Beach. Situasi tersebut memicu perdebatan sengit mengenai regulasi kepemilikan senjata di Amerika Serikat, sekaligus menimbulkan keraguan atas kemampuan negara itu menjamin keamanan ajang olahraga terbesar dunia. Di media sosial, sejumlah penggemar sepak bola mendesak FIFA mencabut hak tuan rumah dari Amerika Serikat. Meski tekanan publik terus meningkat, FIFA belum memberi sinyal untuk meninjau ulang keputusan mereka. Federasi Sepak Bola Dunia itu menegaskan tetap berkomitmen menjaga standar keamanan tertinggi dalam setiap gelaran Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino yang dikenal dekat dengan Donald Trump berusaha meredakan kekhawatiran publik. Dirinya menegaskan keamanan tetap menjadi prioritas utama meski sejumlah kota besar di Amerika Serikat kerap diguncang demonstrasi terkait isu sosial dan politik. Derby Manchester kembali hadir besok Minggu 14 September 2025 di Etihad Stadium. Pertemuan dua rival sekota ini dipastikan berjalan panas meski kedua tim tengah dihantui masalah cedera pemain kunci. Dari kubu Manchester United, pelatih Ruben Amorim menegaskan bahwa Altay Bayindir tetap dipercaya sebagai kiper utama. Keputusan ini diambil meski Setan Merah baru saja merekrut Saint-Lamens sebagai prospek jangka panjang. United juga dipastikan tampil pincang. Beberapa nama penting seperti Matheus Cunha, Mason Mount, dan Diogo Dalot masih harus menepi karena cedera. Situasi ini membuat beban berat jatuh kepada Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo di lini tengah.
Sementara itu, kondisi tidak jauh berbeda dialami Manchester City. Sang juara bertahan Liga Inggris tersebut kehilangan sejumlah pemain di lini pertahanan dan sayap, termasuk John Stones, Ryan Ait-Nouri, Ryan Cherki, serta Omar Marmoush. Bahkan bek Joskop Gvardiol diragukan tampil. Hal ini membuat Pep Guardiola harus memutar otak. Meski di lini depan masih ada Erling Haaland yang menjadi ancaman utama. Menjelang laga, performa kedua tim juga menjadi sorotan. City sedang dalam tekanan setelah menelan beberapa hasil negatif dalam laga terakhir. Sedangkan United mulai menunjukkan perbaikan meski masih belum konsisten. Dengan kondisi tersebut, derby Manchester kali ini diprediksi akan berlangsung ketat. City tetap diunggulkan karena tampil di kandang sendiri. Namun United berpeluang mencuri poin lewat strategi serangan balik cepat. Kick-off derby Manchester dijadwalkan pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Minggu 14 September. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.